Tuhan, datanglah kebaikan.
saat ini kami mau mendengar firman-Mu, kiranya Engkau pimpin sertai Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah segala firman yang disampaikan itu boleh menguatkan setiap kami dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini dalam kuasa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah belajar syukur, haleluya. Shalom, Bapak Ibu Guru semuanya dan para murid yang saya kasihi, selamat pagi. Mengawali di tahun ajaran 2021 ini, kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama dibangkitkan kembali semangat kita mau sama-sama dibentuk melalui firman Tuhan yang kita akan dengar sama-sama ini. Kita tahu di tahun 2020 kemarin, tahun lalu, kita sama-sama mengalami tahun yang sangat-sangatlah sulit bagi kita semua, baik bagi para guru ataupun para murid dan bagi semua orang yang mengalami pandemi ini. Kita sama-sama mengetahui bahwa pandemi COVID-19 ini sangat-sangatlah membuat kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baru, seperti kita harus sering mencuci tangan, kita harus menggunakan masker, kita harus menjaga jarak, terutama menjaga jarak ini. Yang dimana kalau anak muda, apalagi kalau namanya berkumpul, kalau nggak jaga jarak, itu namanya nggak komplit. Kalau nggak kumpul, nggak komplit. Bener ya teman-teman ya, teman-teman sekolah ya. Anak-anak muda pasti namanya nggak kumpul itu pasti susah gitu loh. Karena anak muda itu pengennya nongkrong gitu loh ya. Nah, maka dari itu mau gimana lagi? Di tengah pandemi COVID-19 ini kita harus sama-sama menjaga jarak kita harus sama-sama menjaga kesehatan setiap kita, baik diri kita sendiri dan orang lain. Karena apa? Dengan kita menjaga jarak, kita bisa mencegah penyebaran luas pandemi COVID-19 ini. Nah, maka dari itu kita jangan takut bahwa Tuhan memberikan kita sebuah amanat dan Tuhan memberikan sebuah kita pesan untuk kita sama-sama dengar dan sama-sama kita untuk belajar lebih lagi tentang firman Tuhan, dan kita mau sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Baiklah, nggak usah panjang lebar lagi, kita akan buka sama-sama di dalam Mazmur 121, satu perikut ayat 1 sampai ke yang 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mungkin ayat ini jarang kita dengar ya. Mazmur 121, 121, 1 sampai yang 8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagaanmu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan dari segala sampai selama-lamanya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Di mana ayat ini mengajarkan kepada kita, nyanyian ziarah Daud ini mengajarkan kepada kita untuk jangan pernah takut kita. Karena apa? Sebab Tuhan adalah penjaga kita, Tuhan adalah penolong kita. Karena apa? Mungkin ayat yang sangat familiar bagi kita semua adalah janganlah engkau takut. Itu mungkin ayat yang sangat familiar bagi kita semua. Tetapi kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan di sini adalah Tuhan adalah penjaga kita. Karena apa? Di tengah pandemi COVID-19 ini kita sama-sama tahu bahwa corona ini sangat membuat kita sangat gelisah, membuat kita sangat kecewa, sangat kita membuat khawatir. Gelisah dan khawatir ini yang sering kita alami ya teman-teman. Kita sering mengalami gelisah di mana pandemi COVID ini bisa mematikan. Pandemi ini bisa bisa menimbulkan penyakit yang baru. Maka dari itu sering kita mengalami namanya kegelisahan. Gimana ya kalau misalkan nanti aku ketemu orang, habis itu orang itu ternyata punya tertular COVID-19, gimana? Wah, harus gimana nih? Maka dari itu pemerintah juga menganjurkan kepada kita 3M.
Pemerintah juga menganjurkan kepada kita dalam 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker. Disitulah kita sama-sama mencegah penyebaran pandemi COVID-19 ini. Nah, dari situlah, tetapi bukan hanya sekedar itu saja. Terkadang ada orang juga yang mengatakan begini, dulu kalau teman-teman pernah mendengar, gak usah percaya COVID itu tidak ada. Percaya sama Tuhan kita pasti selamat, percaya sama Tuhan kita pasti dijaga, kok gak usah takut. Yes, benar. Tuhan akan selalu menjaga kita, Tuhan akan selalu melindungi kita. Seperti yang di ayat 121 ini, di pasal 121 ini juga mengatakan bahwa Tuhan tidak akan tidur, Tuhan tidak akan terlelap, bahwa kita tahu bahwa Tuhan kita akan selalu menjaga kita, Tuhan akan selalu ada di sekeliling kita. Maka dari itu kita nggak boleh takut, benar. Tetapi alangkah bodohnya diri kita ketika kita hanya menggunakan iman kita, dan lalu kita mengatakan Tuhan pasti melindungi kita, Tuhan melindungi saya. No, Tuhan akan melindungi kita, itu pasti. Tetapi yang harus menjaga diri kita lagi adalah diri kita sendiri. Bahwa kita akan menjaganya dengan apa? Yaitu menjaga jarak 3M itu yang pemerintah anjurkan. Sama halnya seperti ini. Ora et labora, bekerja dan berdoa. Ketika teman-teman, ini kalau misalkan teman-teman yang masih sekolah ini SMA, kalau misalkan sudah mendengar kata ora et labora, wah ini pasti namanya udah menggunakan satu pegangan bagi mereka semua. Benar? Karena apa? Waktu ujian, aku percaya Tuhan pasti menyertai aku dapat nilai bagus, gak usah belajar. Benar? Enggak ya? Tetapi namanya ora et labora itu adalah bekerja dan berdoa. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita bawa itu dalam doa. Kita mau pergi ke suatu tempat, kita bawa dalam doa. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Tapi dalam bekerja, kita harus tetap berusaha dalam mencapai kesuksesan itu. Bukan hanya mengandalkan Tuhan, tetapi juga berusaha. Seperti ini halnya. Tuhan sudah menyediakan kita satu lapangan sawah, 1 hektar atau ya berapa luas terserah lah, besar gitu kepada kita sawah itu. Lalu Tuhan sudah menyediakan kepada kita sudah diberikan 1 hektar itu, luas pertanian itu yang bisa kita kelola. Tetapi kita nggak mengelolanya. Bagaimana coba? Apakah itu bisa menjadi berkembang dan kita bisa menikmati hasilnya? Enggak bisa. Tuhan menyediakan dan kita akan mengerjakannya itu. Jadi ada apa? Artinya apa? Balance. Ada namanya keseimbangan. Ada keseimbangan di mana Tuhan menyertai kita dan kita mengerjakan tugasnya itu. Karena apa? Kita juga hidup di dunia ini perlu namanya keseimbangan. Keseimbangan di antara kita sama, keseimbangan kita juga dalam kesehatan kita, baik kerohanian kita dan kepintaran kita. Jangan sampai kepintaran kita melebihi dari kerohanian kita, karena kita akan menjadi sesat. Oke, balik lagi dalam firman Tuhan ya. Tuhan adalah penjaga kita, Tuhan adalah penolong kita, amin. Janganlah kita takut. Itu adalah kata-kata yang sangat kita pegang dari dulu sampai sekarang, bahwa kita tidak boleh takut. Tetapi ada yang bertanya kepada saya dulu, tapi toh ya ada kok pendeta yang meninggal gara-gara COVID. Ada kok orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia sudah percaya sama Tuhan, tapi masih ada yang meninggal kok. Tahun lalu di bulan Maret, waktu pandemi COVID ini udah merajalela di Indonesia, ada pendeta di satu organisasi GBI, di mana dia habis dari Lembang di Bandung, lalu dia terkena COVID, akhirnya pengikutnya ada yang terkena dan akhirnya pendetanya meninggal juga akhirnya. Lalu apakah kita mengatakan bahwa mengikuti Tuhan itu sama aja dengan mengikuti yang lainnya, mengikuti agama yang lainnya? Enggak, beda. Bedanya di sini. Ketika kita meninggal, ketika ada seorang Kristen yang meninggal, kita tahu ada jaminan yang diberikan kepada Tuhan kepada kita, yaitu apa? Keselamatan. Keselamatan yang diberikan kepada Tuhan itu adalah apa? Kunci surga yang
benar-benar Tuhan berikan kepada kita semua. Maka dari situ, ketika orang-orang bertanya-tanya, oh, aku mati akan masuk kemana? Aku mati akan ada keraguan di dalam hidupnya. Karena ada COVID ini, apakah cepat mati atau gimana? Itu adalah keraguan yang sering sekali kita akan dengar dan kita akan melihat kanan kiri. Kita perlu kuatkan bagi mereka semua bahwa Tuhanlah penolong kita, Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah penyelamat kita. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, kita tahu sama-sama bahwa ini sangatlah mematikan. Apalagi ada namanya OTG. OTG yang orang tanpa gejala. Bagaimana kita bisa tahu coba? Orang itu tanpa gejala loh. Kita nggak tahu dia benar-benar kena COVID atau tidak. Maka dari itu, kita harus menerapkan 3M yang diterapkan oleh pemerintah, yang kepada kita masyarakat, kita harus sama-sama melakukannya. Dan terutama kita sama-sama meningkatkan iman kita. Dengan apa? Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berpasrah kepada Tuhan bahwa Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah penolong kita, bahwa Tuhan tidak akan pernah terlelap. Itulah yang perlu kita ingat-ingat sama-sama. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Itu yang sama-sama kita pegang, bahwa disitulah Tuhan beserta kita. Amin. Oke, cukup untuk renungan pada hari ini. Kita sama-sama dikuatkan oleh firman Tuhan, di mana kita diingatkan bahwa kita harus sama-sama meningkatkan kerohanian kita. Tetapi tidak hanya meningkatkan kerohanian kita, tetapi kita sama-sama menjaga diri kita masing-masing. Di tengah pandemi COVID-19 ini, sesuai dengan pemerintahan mengatakan bahwa 3M, yes, kita harus sama-sama melakukannya itu. Benar? Baiklah, kita akan sama-sama berdoa. Saya akan pimpin. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat hari ini. Engkau telah menyertai kami, Bapak. Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Engkau masih memberikan kekuatan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau-lah penolong kami, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau-lah juru selamat kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, setiap kami yang memulai di tahun ajaran di tahun 2021 ini, Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, Tuhan, akademik kami, orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami, semua yang ada di sekitar kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Bapa. Dan biarlah firman-Mu bekerja dalam setiap hidup kami. Nah, kami mau terus menerapkan firman ini dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.